kabar? Jumpa lagi dengan saya Heru Prayogo di Heru Prayogo Channel. Nah, di episode kali ini saya akan berbagi sebuah tips yang tentunya sangat menarik ya. Tips keuangan untuk teman-teman, utamanya bagi teman-teman yang tinggal di kota besar ya, utamanya kalian yang punya gaji terbatas tapi ternyata tinggal di kota besar. Nah, ini kan jadi masalah tersendiri ya buat teman-teman ya. Gajinya nggak seberapa besar, tapi pengeluaran tiap bulan itu melebihi gaji. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan kondisi seperti itu? Nah, ini saya akan langsung share screen ya, tentang tips-tipsnya yang bisa kalian lakukan, tips-tips tentang bagaimana mengelola keuangan dengan gaji terbatas di kota besar. Nah, ini dia teman-teman ya, sudah kelihatan ya slide-nya ya. Nah, bagi sebagian besar orang ya teman-teman ya, hidup di perkotaan besar dengan gaji pas-pasan itu kan sebuah hal yang cukup memusingkan ya, bikin pusing ya teman-teman ya. Bagaimana enggak ya, dengan kebutuhan yang sangat tinggi di kota besar, bagi sebagian orang itu harus memutar keuangannya itu sebaik mungkin dan sedetail mungkin. Nah, sebenarnya ada banyak pilihan teman-teman untuk mengakali hal itu, supaya nantinya penghasilan Anda yang pas-pasan itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di kota besar. Nah, ini ada beberapa tips ya yang saya siapkan ya dari sebuah website yang saya punya ya, kamibisa.com. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detailnya website saya kamibisa.com ini. Linknya saya tulis di deskripsi ya teman-teman ya, di bawah video ini teman-teman ya. Nah, tips yang pertama adalah teman-teman harus sering-seringlah belanja bahan makanan ya di pasar tradisional. Jadi harga-harga kebutuhan dasar atau barang kebutuhan di pasar tradisional itu dengan supermarket modern tentunya berbeda ya teman-teman ya. Ini bisa jadi sebuah poin penting ya untuk menghemat sebuah anggaran ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus sering-sering belanja di pasar tradisional ya, yang harga bahan kebutuhannya relatif lebih murah ya dibandingkan supermarket modern ya. Nah, tapi teman-teman juga harus lihat ya kualitas bahannya ini seperti apa. Nah, jangan sampai dengan harga yang murah tapi kualitasnya ini murahan gitu ya. Nah, misalnya teman-teman belanja sayur ya di pasar-pasar tradisional, kemudian beli tahu, beli tempe, beli ayam, itu kan bisa kita lakukan ya di pasar-pasar tradisional itu ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus sering-sering masak sendiri ya untuk kebutuhan makanan. Kurangi bagaimana teman-teman beli makanan ini di luar ya. Coba sesering mungkin untuk masak sendiri ya kebutuhan makan Anda daripada Anda membeli makan di luar. Cara ini sebenarnya berpotensi membuat Anda menghemat pengeluaran Anda selama sebulan ya. Karena di kota besar harga makanan yang Anda beli rata-rata di luar itu ya bisa jadi antara 15.000 sampai 25.000 rupiah ya itu per makanan ya. Kalau kita beli nasi goreng aja di luar itu sudah 15.000. Nasi pecel apalagi ya, nasi pecel mungkin masih 15, tapi nasi campur misalnya ya itu bisa mendekati angka 20.000 atau 18.000 ya. Nah, kalau teman-teman masak sendiri di rumah itu mungkin lebih bisa sedikit menghemat budget lah ya. Nah, yang ketiga ini perbanyak menu masakan kreatif ya, berbahan dasar sayur-sayuran ya. Nah, selain sehat, trik ini juga bisa menghemat pengeluaran ya, pengeluaran untuk jatah belanjanya teman-teman untuk konsumsi daging dan juga daging ayam ya. Nah, bikinlah menu-menu sayuran sederhana dari bahan sayuran, misalnya saja Anda masak capcay ya, capcay dengan sayuran tanpa daging ayam atau udang misalnya. Anda bisa ganti lauknya itu dengan irisan tahu atau tempe yang dipotong kecil-kecil atau putih telur ya, yang dibekukan kemudian diolah dengan capcay tersebut. Atau misalnya oseng-oseng tempe deh yang dikasih kecap itu kan sudah enak ya dimakan sama capcay ya. Nah, Anda juga bisa memasak tumis-tumisan kacang panjang, tempe orek misalnya dengan menu-menu itu untuk Anda makan sehari-hari. Menu masakan berbahan dasar sayuran yang minim daging ayam atau daging sapi ini tentu sedikit bisa menghemat lah ya budget Anda selama sebulan. Ini bisa Anda coba nantinya teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah rem biaya untuk penggunaan isi gadget ya. Jadi gadget ini adalah salah satu candu yang sulit dihilangkan ya di era serba digital seperti saat ini ya teman-teman ya.
godaan untuk selalu update status di media sosial, pemakaian aplikasi chatting, atau sekedar nonton video YouTube, ini tentunya kan nguras paketan pulsa yang Anda punya lah ya. Nah, pakailah gadget Anda ini di jam kerja hanya untuk urusan yang berhubungan dengan sekedar pekerjaan Anda lah ya, atau sekedar menyapa keluarga di jam istirahat ya. Nah, Anda harus mengerem kebiasaan pemakaian data di gadget Anda dengan mengakalinya sesering mungkin ya. Sesering mungkin dengan memanfaatkan wifi gratis yang ada di tempat-tempat ruang publik, atau misalnya Anda ke warkop gitu ya, beli kopi 5.000 gitu ya. Nah, kan itu dapat password wifi itu. Nah, itu bisa dipakai untuk misalnya mungkin nonton YouTube atau lihat-lihat Netflix gitu ya. Nah, itu diakal seperti itu ya. Nah, jadi selain itu teman-teman juga bisa mengakali kebiasaan bermain gadget itu di jam istirahat kantor itu, misalnya dengan ya kita banyak ngobrol lah ya dengan rekan-rekan sekantor, atau mungkin memanfaatkan waktu istirahat itu dengan sebaik mungkin untuk ya sekedar merentangkan otot saat jam istirahat. Nah, itu jadi gadget ini kalau bisa pulsanya ya, utamanya paketannya ini harus dihemat teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman memang orang yang sangat sangat sering melakukan pekerjaan melalui media sosial, ya carilah ya warkop-warkop yang murah atau kafe yang murah gitu ya, yang misalnya minumannya satu cangkir itu 5.000 ya, itu kan budgetnya juga nggak seberapa mahal ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang tips nomor 5 ini bisa teman-teman lakukan ya, yakni akali biaya bensin untuk bepergian. Nah, sekarang apalagi BBM ini naik ya teman-teman ya. Nah, coba sesekali memanfaatkan angkutan umum yang tersedia ya, seperti angkutan umum yang ya angkot kol atau bis umum itu kan bisa ya. Nah, untuk nebeng atau berangkat kerja dengan rekan sekantor ini juga bisa menjadi sebuah pilihan ya. Anda bisa nebeng dengan teman sekantor Anda yang tentunya searah ya, rumahnya dengan rumah Anda ya. Nah, Anda memang nggak bisa melakukannya setiap hari, tapi paling nggak ini Anda bisa melakukannya ya paling nggak seminggu 1 kali, 2 kali lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ini tentunya akan membuat Anda terasa sedikit lebih hemat ya untuk pengeluaran bensinnya. Nah, jadi penulis itu pernah menerapkan tips-tips ini ketika saya hidup hampir 1 tahun ya di Jakarta ya. Tentunya tips-tips ini lumayan untuk menghemat kantong saya ya waktu itu ya. Nah, kemudian yang nomor 6 ya, carilah bisnis yang menjanjikan ya, namun tidak menyita banyak waktu Anda. Jadi cara ini juga harus Anda pikirkan ya. Dengan Anda memiliki bisnis ya, selain Anda bisa menambah pendapatan Anda, bisa jadi Anda sudah mulai membangun bisnis ini sebagai persiapan ya. Ketika Anda sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan ya. Nah, dalam mencari bisnis yang menjanjikan dan tidak terlalu menyita waktu ini, Anda harus benar-benar menemukan bisnis yang tepat ya teman-teman ya, dan dengan partner bisnis yang kredibel supaya nantinya bisa memberikan teman-teman hal yang positif. Nah, teman-teman kalau pengen tahu bisnis apa sih yang sekiranya itu kredibel, atau mungkin ya bisnis yang modalnya nggak seberapa besar ya, atau bahkan teman-teman ingin bisnis yang dimodali tapi penghasilannya besar. Nah, teman-teman bisa klik ya nantinya di link yang gambar biru ini di website saya ini ya, bisnis yang menjanjikan ini. Nah, linknya ini ya, nanti teman-teman bisa buka ya linknya ini ya. Nah, nanti website saya Kami Bisa ini linknya saya bagikan di link deskripsi di bawah video ini teman-teman ya. Jadi dengan teman-teman buka website saya ini, kemudian teman-teman bisa ngeklik ya bisnis yang menjanjikan itu seperti apa teman-teman ya. Jadi untuk nambah penghasilan kan nggak apa-apa ya, selain penghasilan utama dari pekerjaan utama itu kan nggak apa-apa ya. Nah, demikian tips dan trik untuk mengakali gaji minim ketika kita hidup di kota besar teman-teman ya. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat dan bisa membuat Anda menjadi pribadi yang handal dalam mengatur keuangan. Demikian sharing hari ini, sampai jumpa di sharing selanjutnya.